Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat karena besok insya Allah kita sudah mulai puasa Ramadan hari pertama. Ada yang pulang kampung nih? Ada yang tetap tetap di kos-kosan atau gimana? Tetap di kos, Bu. Oh, tetap ya Penny. Biasanya Penny paling rajin nih. Paling rajin balik. Nggak balik dulu, Bu. Sabar ya. Yang penting lebaran bareng keluarga. Oke, karena kan kemarin ada yang sebenarnya Ibu mau offline hari Jumat ini. Pas 2021 itu udah banyak yang ini. Bu, kami udah banyak yang pulang, yang udah banyak yang pulang, Bu, gitu katanya. Nggak jadi. Mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, semoga tetap semangat karena dipindahkan ke pagi-pagi. Kita akan bahas tentang analisis komponen utama. Boleh off videonya, tapi tetap disimak karena analisis komponen utama ini berpotensi untuk digunakan sebagai analisis pada laporan magang ataupun skripsi. Langsung saja materi dulu ya. Nanti akan Ibu sampaikan materi, kemudian tutorial software SPSS-nya. Kita coba juga pakai PAS juga, software yang open source ya. Walaupun SPSS itu lengkap, tapi kan dia bukan software yang open source, bukan yang gratisan. Gitu. Khawatirnya di kemudian hari ada permasalahan kalau kita gunakan software yang berlisensi, namun kita menggunakan software tersebut istilahnya kayak bajakan gitu ya. Sebaiknya kita gunakan yang open source seperti PAS, R gitu ya, terus apa lagi? Karena open source bukan open source kan? Terus JASP itu yang jelas-jelas yang tidak dipungut bayaran atau yang Smart PLS versi studentnya itu adalah software yang aman digunakan kalau kita mau membuat artikel atau skripsi atau tulisan yang akan kita publikasikan ke khalayak untuk amannya ya. Tapi sebetulnya kalau S1 itu kayaknya masih boleh menggunakan software bajakan karena kan dari pihak softwarenya juga tidak akan merazia sebanyak itu ya seluruh dunia ya. Kalau S3 barulah kemungkinan akan apa namanya ya? Mungkin akan diminta khawatir kalau cuma sekedar diminta membayar denda atau apa nggak apa-apa, tapi kalau dikasuskan itu yang susah ya dari pihak softwarenya karena kita menggunakan software bajakan. Jadi amannya kita tetap menggunakan yang open source saja, yang gratisan, yang memang terbuka untuk di-download gitu dan digunakan. Kemudian setelah ada tutorial itu, Ibu akan berikan contoh skripsi beberapa yang bagus ya. Maksudnya kalau misalkan Anda berminat nanti skripsinya analisis komponen utama ini, ikutilah yang gaya penulisan yang seperti itu yang lengkap, versi lengkapnya. Kemudian ada contoh artikel juga, dan memang susah sekali mendapatkan artikel yang ada datanya, karena mungkin mereka juga susah dapat data ya. Jadi langsung hasil-hasil aja gitu. Nah, jadi untuk contoh tutorial kali ini, Ibu akan contohkan penelitian Ibu dengan Bu Rozi menggunakan analisis komponen utama. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke contoh, tapi kalau untuk latihan aja pembelajaran nggak apa-apa sih pakai SPSS ya, kan kita tidak publikasikan ya. Kalau sudah dipublikasikan, kita edit lah, maksudnya jangan murni yang dari output itu gitu ya, agar tidak terkena ini disclaimer apa ya namanya, kalau misalkan kita gunakan software yang bajakan kayak gitu ya, yang kita tidak beli langsung tapi mahal sih SPSS ya terus terang. Oke, langsung saja materi. Ada apa lagi? Ada eliminasi, ada metode eliminasi. Kok ada suara dosen lain?
Ada yang lagi kuliah nih? Oke, materi ini Ibu dapat dari washington.edu. Dari semua materi yang ada di internet, ini yang agak lengkap ya. Kalau yang lain-lain cuma langkah-langkah teori-teori kayak gitu. Ini ada langkah yang lebih lengkapnya. Apakah bisa dilihat, Ananda? Bisa, Ibu. Oke, analisis komponen utama atau bahasa kerennya Principal Component Analysis atau PCA ya. Ini adalah salah satu metode mengurangi dimensi atau dimensionality reduction. Di sini kita akan mengurangi komponen, makanya disebut analisis komponen utama. Kita ingin tahu nih mana yang komponen utama dan mana yang komponen pendukung dengan menggunakan analisis komponen utama ini. Tujuannya bisa seperti itu, yang pertama. Yang kedua, bisa juga tujuannya adalah menyederhanakan. Maksudnya dari 10 faktor, sebenarnya faktor yang mana aja sih yang paling penting. Nah, dari 10 pingin menjadikan 4 atau 5 gitu. Atau mereduksi menjadi lebih model itu agar lebih sederhana. Jadi kita reduksilah beberapa variabel. Ini juga sebetulnya konsepnya mirip-mirip dengan regresi multiple yang menggunakan yang mencari menentukan model terbaik ya. Tapi bedanya di sini dia variabelnya y semua atau x semua gitu. Bisa y semua, bisa x semua. Jadi nggak ada x y. Nah kalau regresi kan jelas ya ada x dan y. Namun kalau di analisis komponen utama semua variabel itu dependen atau semua variabel itu variabel bebas, independen gitu, tergantung ya. Jadi ada yang y, ada yang x. Sebetulnya kita variabel itu nggak boleh kaku ya, x dan y saja betul. Tapi masalahnya simbol-simbol itu kalau di statistik udah kepake semua gitu. Jadi amannya emang kita bermain di x, y, z gitu kan. Kalau analisis diskriminan nanti akan ketemu z. Nah, dalam analisis komponen utama ini kita akan lihat artikel itu kalau nggak pakai y berarti pakai x, tergantung ya. Itu dia mengasumsikan variabelnya itu sebagai dependent atau sebagai independent. Kalau dependent berarti dia bikinnya y. Kalau misalkan dia menganggap itu sebagai x, variabel yang cenderung untuk mempengaruhi sesuatu ya berarti x gitu ya. Tapi kalau misalkan itu variabelnya adalah variabel yang bisa saja dipengaruhi, misalkan contohnya PDRB gitu ya. PDRB itu kan banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi totalnya. Nah, itu biasanya pakai Y. Tapi kalau jadikan X juga nggak masalah sih. Pokoknya yang penting itu pertimbangan peneliti dicantumkan pada tulisannya. Kenapa dia menganggap itu sebagai Y dan sebagai X gitu. Atau dia tidak mendefinisikan lebih lanjut ini variabel dependen kah atau independen kah. Sebetulnya mirip-mirip ya dengan clustering. Kalau clustering ini tapi dia mengelompokkan. Clustering sebetulnya kalau misalkan setelah dapat hasil itu nggak melulu harus di ranking itu cluster yang misalnya cluster 1 lebih baik dari cluster 2 itu nggak mesti. Tapi kalau misalkan ingin lebih bagus hasil risetnya, buatlah kategorinya gitu kan. Nah kalau misalkan untuk mengurangi dimensi ini atau dimensionality reduction ini, kita dapat menyederhanakan data-data dengan dimensi yang tinggi gitu. Contohnya kalau di dalam slide ini nanti dari itu ya lebih ke foto ya, menyederhanakan dimensinya. Kemudian akan menyimpulkan vektor-vektor data dengan dimensi yang lebih real dan lebih rendah. Maksudnya tuh dengan sebenarnya gini, dengan dimensi yang lebih rendah pun kalau seandainya sudah cukup memberikan informasi, ya kenapa tidak? Kenapa kita harus merumit-rumitkan sesuatu? Nah, intinya itu kalau clustering, dia murni pengelompokan ya. Kalau misalkan analisis komponen utama ini, ada faktor yang direduksi, dihilangkan gitu. Maksudnya nggak masuk model pun nggak apa-apa, dibuang jatuhnya kan. Tapi kalau clustering semua variabel itu akan kepake untuk pengelompokan. Bedanya di situ ya, bisa dibedakan ya.
Nah, kalau misalkan analisis komponen utama ini hasil akhirnya adalah nanti akan ada data yang dengan dimensi yang lebih rendah. Dan kalau misalkan data dengan dimensi yang lebih rendah itu cukup memberikan informasi, ya kenapa tidak gitu kan. Namun ada juga penelitian analisis komponen utama ini, dia hasil akhirnya itu tetap mendefinisikan komponen pendukung itu sebagai hal yang penting. Namun dia tidak buang ya, tidak buang tetap aja, itu juga boleh. Tidak dibuang, tapi tetap didefinisikan di dalam hasil itu sebagai faktor penunjang atau faktor pendukung. Misal nih ada 8 variabel, kemudian dapatlah komponen utamanya 5, tersisa 3. Yang 3 itu dia tidak dibuang, tapi tetap dijelaskan. Ini adalah faktor pendukung. Nah, nanti akan Ibu lihatkan contohnya ya. Namun, kalau misalnya kita berhenti sampai di komponen utamanya ada 5, ya sudah, bisa juga gitu. Nggak masalah ya. Itu tergantung dari peneliti. Memang sebagian peneliti itu ada yang sayang dengan variabel ya, Ibu lihat kalau kakak-kakak kelasnya, itu kayaknya sayang dengan variabel, untuk buang itu susah ya. Nggak apa-apa, pakai yang cara contoh kedua ya. Maksudnya semua variabel itu dijadikan yang satunya faktor utama, yang kedua faktor pendukung atau penunjang. Itu nggak apa-apa. Ini contoh mereduksi dari 2D to 1D. Seperti ini. Secara teoritisnya seperti ini ya. Kemudian mereduksi dari 3D to 2D. Seperti ini. Kemudian ini secara teoritisnya ya, seperti ini. Karena memang kalau yang sering menggunakan ini sebetulnya itu statistika ekologi, orang-orang biologi, orang-orang teknik lingkungan, kemudian tapi karena dia misalkan ada si versi simpelnya, ini kan agak-agak ini ya, lebih ke dimensi mainnya. Kalau cuma mereduksi variabel, sifatnya itu orang ekonomi banyak gunakan. Untuk apa? Untuk penelitian riset marketingnya. Ya misalkan sebenarnya konsumen itu apa sih yang dia lihat dari layanan perusahaan gitu ya, misalnya dari layanan yang dia berikan sebagai misalkan kalau misalkan layanan berarti jasa ya, apa sih yang dilihat? Kalau contoh skripsi nanti yang Ibu lihatin itu masalah jasa transportasi online. Jadi yang dinilai oleh si pelanggan atau pengguna layanan itu ada banyak faktornya. Nah, dia ingin menyimpulkan apa nih sebenarnya yang membuat masyarakat itu atau pengguna itu memilih misalkan brand pesaingnya. Jadi itu bisa digunakan. Makanya kalau misalkan untuk divisi riset marketing itu lebih ke analisis multivariat yang banyak digunakan di situ. Karena misalkan nih kalau misalnya kita dari 12 variabel, perusahaan kan bingung kalau 12-nya harus ditingkatkan. Nah, yang mana yang mau diprioritaskan? Itulah gunanya analisis komponen utama gitu ya. Nah, di sini apa saja kalau misalnya kita hitung manual yang perlu kita hitung. Nah, jadi gini ada dua aliran. Ada yang pro menggunakan matriks korelasi dan ada juga peneliti yang lebih cenderung menggunakan matriks covariance. Nah, kita sebagai orang matematika dan statistika, sebaiknya kita gunakan matriks covariance. Nah, kalau misalkan di SPSS itu ada dua pilihan ya, menggunakan matriks korelasi kah atau menggunakan matriks covariance kah. Nah, kalau misalkan Ibu boleh menyarankan, amannya pakai covariance. Nah, orang-orang kenapa pakai matriks korelasi? Lebih mudah menghitungnya gitu daripada matriks covariance. Tapi hasilnya sudah banyak penelitian itu lebih baik matriks covariance ya daripada matriks korelasi. Gitu. Kemudian kita harus menghitung vektor eigennya. Eigen ini karena dari Jerman jadi bacaannya tetap eigen. Ibu kemarin ragu juga bacanya eigen atau eigen. Karena asalnya dari Jerman ya eigen tetap ya, vektor eigen dan nilai eigen. Kemudian memilih vektor eigen yang terbaik, kemudian Y sama dengan A dikali X min mu, di mana Y adalah poin baru dan X adalah
poin lama, dan baris A adalah vektor eigennya. Kemudian covariance, varians dan covariance, sebetulnya kalau misalkan kita hitung secara manual memang agak ribet ya, tapi di SPSS itu langsung muncul hasilnya kalau kita butuh matriks covariance. Memang tidak di dalam output analisis komponen utamanya, tapi kita bisa melihatnya pada kalau kita klik korelasi ya, correlation. Nah, di situ akan muncul matriks korelasi dan matriks covariance. Sebenarnya tidak banyak yang ngeh ya. Kalau misalkan hitung manual itu sebenarnya bisa kita bikin langkah, kemudian hasilnya matriks covariance dari hasil software itu sebenarnya bisa, gitu ya. Karena gini ya, kalau misalnya kita hitung secara manual, yang pertama dia ini kan sebenarnya kalau matriks covariance itu adalah dasar dari si analisis komponen utama. Kalau kita, rentan kekeliruan ya, kalau dihitung secara manual dengan matriks kayak gitu. Nah, kalau keliru itu ke belakang-belakangnya juga akan keliru. Jadi kalau misalnya kita pakai software itu akan lebih teliti dan juga menghemat waktu karena dia toh juga bukan hasil akhir nih, belum nih, baru awal ini ya. Jadi kalau misalkan dia salah ke belakang-belakang. Jadi kalau misalkan ada diminta langkah detailnya, hitunglah langkah detail pakai rumus masukkan, kemudian hasil akhirnya tetap kita mengacu kepada software karena pernah dicobakan di angkatan sebelumnya itu menghitung secara manual banyak salah-salahnya gitu ya, kekeliruannya lebih tinggi dan waktu yang digunakan juga lebih banyak dari menghitung matriks covariance saja. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau menghitung bagi yang hobi misalkan aljabar linier ya, itu pasti lebih suka manual daripada tapi kalau Ibu karena faktor U juga dan faktor kesibukan ya Ibu langsung lihat di software aja. Oke. Ini kalau positif covariance menggambarkan gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu negatif covariance. Kemudian ini dia covariance, rumusnya seperti ini. Kemudian menentukan vektor eigen dan nilai eigen, AX sama dengan lambda X. Ini kita ingat lagi, sudah pernah dipelajari ya dulu Ananda di semester-semester sebelumnya. Di mana A ini square matrix, lambda eigenvektor atau karakteristik vektor, kemudian X nilai eigen atau nilai karakteristik. Catatannya di bawah, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini contohnya. Tapi vektor eigen tidak bisa 0 ya. Nah, ini contoh kalau menghitung nilai eigen. Di mata kuliah lain juga ada ya. Maksudnya gini, kalau misalnya udah ke taraf skripsi, itu pasti sudah dibutuhkan nilai eigen ini ya. Untuk beberapa analisis itu memuat ini. Ini di sini contoh, ada 2 nilai eigen, min 1 dan min 2. Dan ada contoh 2. Seperti ini, cara menghitungnya. Mengingatkan kembali ya ini mata kuliah di semester sebelumnya. Kemudian ini sudah masuk ke analisis komponen utamanya. Akan muncul matriks U, dan juga nanti ini ada HX, ada ZJ. Nah, ini contoh yang Ibu sebutkan tadi. Ini ada 10.000 dimensinya ya. 100 kali 100, 10.000 dimensions. Kemudian di sini dia ingin melihat ada nilai eigenvectors yang terbaik atau top eigenvectors U1 sampai dengan UK.
Sini dia lihat X sama dengan mu plus W1U, 1 plus W2, U2, dan seterusnya. P sama dengan 4 blur seperti itu, P sama dengan 200 seperti itu, P sama dengan 400 menjadi lebih jelas. Kemudian di sini ada contoh lain. Ini memang dia bawanya ke ini ya, ke masalah image atau foto ya. Nah, seperti ini. Ini adalah image asli atau original image atau foto asli. Originalnya itu 372 dikali 492. 144 di vektor ya. Nah, kemudian dia mengkompres pakai PCA itu 144D menjadi 60D. Seperti ini hasilnya. Dikompres lagi menjadi 16D. Kompres lagi 6 ya. Tadi berapa? 16. Nah, ini sekarang jadi 6D. Seperti ini. Ada 6 eigenvektor yang terpentingnya. Kemudian dikompres lagi menjadi 3D. 3D ya. Bukan 3D, itu 3 dimensinya ada 3. Kalau 3D dengan 2D beda lagi ya. Yang di atas tadi, yang slide sebelumnya. Nah, dapatlah 3 nilai vektor eigen yang paling penting. Yang terbaik maksudnya. Nah, menjadi 1D, 1 dimensi seperti ini ya. Nah, ini jadi prinsipnya pengkompresan itu pakai analisis komponen utama. Namun kalau kita sebagai orang statistika dan matematika, kita kan cenderungnya ke variabel. Jadi kita nggak ngurusin ini. Kalau yang kayak gini-gini berarti biasanya yang melakukan ya. Tapi mereka tidak sadar ya, yang anak-anak misalkan kalau SR, seni rupa kayak gitu-gitu ya. Mereka tuh nggak sadar bahwa menggunakan alat analisis statistik dalam pekerjaannya. Namun kita sebagai orang matematika dan statistika ya jarang juga pakai itu ya. Kita nggak concern ke sana. Lebih. Tapi kalau Ibu lihat 2019 ini banyak ya yang berbakat desain grafis. Sebenarnya bisa juga sih kalau dilarikan ke sana, belum ada kan penelitian yang tentang itu ya. Pengkompresan itu ya. Boleh saja sih kalau Ananda ini misalkan apa ya? Poster misalkan, Ananda bikin desain poster, kemudian mereduksi dimensinya menggunakan analisis komponen utama, itu bisa saja. Namun jarang, kalau kita kan fokusnya ke variabel nih, misalkan mereduksi variabel kayak tadi Ibu sebutkan, layanan lah, atau misalkan apa saja sih faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa, misalnya gitu. Ada banyak kan, ada sekian banyak, itu kita reduksi menjadi berapa. Kita kan bermainnya di situ. Tapi kalau misalkan memang benar-benar berminat desain grafis, ya bisa-bisa saja skripsinya diarahin ke desain grafis, tapi dalam hal pengkompresan tadi ya, kemudian mereduksi menggunakan analisis komponen utama untuk hasil-hasil dari desain grafis, boleh ya? Belum ada. Jadi boleh kalau memang tertarik ke situ. Oke, ini selain PCA ada banyak ya. Reduksi dimensionality reduction ini. Ada ICA, ada multidimensional scaling, ada LDA. Dan ini semuanya sama-sama mereduksi dan juga fungsinya mungkin beda-beda ya. Maksudnya ada yang apa ya namanya? Ada yang digunakan kecenderungannya ada yang digunakan untuk penelitian ekonomi, ada penelitian tentang ekologi, ada yang menggunakannya untuk tadi pendidikan ya. Misalkan hal-hal yang mempengaruhi. Tapi kalau misalkan yang selain PCA ini memang banyaknya orang-orang biologi karena dia masuknya ordination method ya, metode ordinasi itu. Biologi, terus paleontologi, orang-orang yang menggunakan yang membutuhkan
memang memperhatikan dimensi ya di lapangannya, di kondisi lapangannya, kemudian mereka ingin menyederhanakan gitu. Jadi pakailah si dimensionality reduction tools atau analisis mereduksi dimensi atau variabel ini. Oke, demikian untuk materi. Kita langsung saja ke tutorial softwarenya. Ini adalah data penelitian Ibu dengan Bu Rozi tahun lalu. Ya, artikelnya belum dimuat ini ya, udah disubmit. Nah, kemarin sebelum Ibu upgrade, ini kan Ibu upgrade RAM-nya, laptop Ibu. Settingan SPSS-nya ini kan koma. Tahu-tahu pas setelah di-upgrade tadi pagi Ibu buka, ini berubah ya datanya, tapi nggak apa-apa sebenarnya ya Ananda. Transformasi paling sederhana itu adalah membagi dengan misalkan dibagi 1000 semua data, dibagi 100.000, dibagi 1.000.000 gitu. Apalagi ini kan menunjukkan data anggaran nih. Ini bisa dilihat ya datanya. Halo. Bisa, Bu. Oke, ini kan data anggaran. Anggarannya itu ada anggaran sektor pendidikan dan kebudayaan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor pekerjaan umum, anggaran sektor KB dan pemberdayaan perempuan, anggaran sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, sektor pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan. Jadi ada sektor 1, 2 sampai 8. Ini adalah sektor yang sebenarnya dari hampir 30 sektor itu yang dianggap penting untuk menanggulangi kemiskinan ada 8 ini. Ini sebenarnya sudah direduksi sendiri oleh salah satu pemerintah daerah ya. Nah, tapi dari 8 ini mana sih yang paling benar-benar penting? Karena gini, dari 8 ini pun waktu pandemi semua pemerintah daerah itu mereduksi atau reshuffle ya, realokasi anggarannya. Jadi ada anggaran yang dinolkan gitu. Nah, khawatirnya dalam penyeleksian atau pemilihan mana anggaran yang mau direduksi itu terjadi kesalahannya gimana? Sebenarnya anggaran itu penting loh, tapi kok direduksi, maksudnya kok dinolkan gitu. Nah, untuk menghindari itu kita gunakanlah analisis statistika sebenarnya mana sih anggaran yang benar-benar komponen utama dan mana yang merupakan komponen penunjang. Jadi kalau misalkan ada pengurangan, kurangilah yang dipenunjang. Jadi yang utama itu tetap dialokasikan gitu ya. Ini adalah data ada 8 dan datanya berubah karena karena tadinya Ibu pakai koma ini jadi pakai titik ya untuk desimalnya. Anggaplah ini sudah tereduksi sudah tertransformasi datanya. Oke, Ibu ngolahnya kemarin sih pakai data asli ya, tidak diubah-ubah. Nah, sekarang karena udah terlanjur bentuknya seperti ini, kita ubah saja desimalnya di sini jadi 0, biar kita tidak bingung juga melihat datanya ya. Karena kan kalau dipikir-pikir ada yang datanya MM-an itu berubah menjadi, coba kita lihat, di sini berubah menjadi 7187 ya, 7187,5 kayak gitu ya. Kayak kita jadikan 1 aja deh, atau 2 ya desimalnya biar nggak bingung. Jadi ini datanya tertransformasi dengan tidak sengaja ya, karena upgrade laptop, kemudian belum sempat Ibu ganti lagi balikin ke koma. Jadi untuk desimalnya pakai titik bukan pakai koma gitu. Oke, ini diubah dulu. Jadi seperti ini ya, anggaplah datanya sudah tertransformasi. Berarti ini dalam juta ya, dalam juta rupiah. Nah, ini ada anggaran yang contoh nih, sektor 4, data ke-4. Ini bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Pas Ibu pindahin ke variable view juga bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini anggaran kegiatan keempat itu pada sektor 4 adalah 349 juta. Kemudian anggaran kegiatan kelima pada anggaran sektor 6 116,55 juta. Jadi gitu ya. Ini ada yang T kayaknya nih ya, 48325. Kegiatan 11 pada sektor 7. Jadi kalau kita lihat datanya ada outlier ya, ada yang tinggi banget. Kalau misalkan kita deteksi dulu itu boleh sebenarnya,
Kalau kita menggunakan data awal juga, data asli juga nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah terlanjur nih, sudah terlanjur tertransformasi. Ini terus terang yang kemarin Ibu olah bukan yang ini, data asli ya. Coba sekarang kita olah lagi nih ya pakai ini. Sebentar, kalau kita tidak mengeluarkan outlier, kalau mau mengeluarkan outlier pakai aja yang sederhana, itu pakai box plot. Nih, box plot ya. Pakai yang simple aja. Variabelnya itu untuk kategori aksesnya kegiatan. Tes dulu nih. Sekaligus juga boleh ya. Coba. Optionnya. Ini outputnya Nanda semua. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, di sini kan muncul nomor-nomor ya, kalau pakai box plot. Nah, ini adalah outlier, data-data yang berada di luar nilai yang lain. Maksudnya dia pencilan. Terlalu tinggi kah atau terlalu rendah kah? Ini ada di sektor pendidikan dan kebudayaan, itu yang rendah data ke-16. Coba kita lihat, kita cek lagi balik ke data. Contoh aja satu itu ya. Data ke-16, sektor 1. Tinggi justru ya. Kemudian data ke berapa lagi? Nah, pokoknya kalau kita mau membuang, ini kalau membuang data bukan membuang variabel ya. Membuang data, tapi kan dia harus balance tetap. Jadi kalau misalkan kita buang, ya misalkan ini melihat di sini kan ada minimal 1 ya. 1 pencilan nih di anggaran sektor tenaga kerja dan transmigrasi. Berarti setiap data kita buang 1, walaupun yang lain ada yang ini anggaran sektor pekerjaan umum ada 5 ya outliernya ya pencilannya. Data ke-23, 19. Ini ada yang terlalu pencilan nih anggaran sektor kesehatan nomor 30. Tinggi sekali ya. Bisa dilihat ya Nanda ya. Nah, jadi memang sepertinya perlu dibuang 1 ya, karena ini ada yang sangat-sangat tinggi. Kita buang 1 data per ini. Namun kalau misalnya kita mempertahankan juga nggak apa-apa sih, karena toh juga datanya sedikit ya, kalau dibuang tinggal berapa gitu kan. Boleh kalau kayak gitu. Pokoknya intinya sebenarnya statistika itu juga seni ya, Nanda jangan sampai kita berpikir saklek gitu. Kalau misalkan pakai, jadi maksudnya gini, kenapa seni? Banyak pertimbangannya ketika misalkan, karena gini, teoritis itu kan ideal ya, kondisi ideal. Yang terjadi di lapangan itu seringnya tidak bisa, jauh sekali dari kondisi ideal. Misalkan kita harus data itu berdistribusi normal. Ternyata kebanyakan data itu distribusinya tidak normal. Nah, namun kalau misalnya memang tidak normal ya jangan dipaksakan. Ada yang dipaksakan nih, itu nggak, seninya hilang ya, seni analisisnya. Padahal kan statistika itu kalau nggak normal ada solusinya pakai analisis lain, nggak perlu dipaksakan data itu analisis tertentu gitu kan. Nah, namun karena kalau orang-orang yang bukan statistika atau matematika, dia kadang dipaksakan, entah pakai transformasi kah atau pakai mending kalau pakai transformasi. Kadang-kadang dia maksain aja, nggak normal ya tetap dipaksain gitu kan, tetap keluar hasilnya. Nah, kalau seninya gunakan analisis lain atau yaitu tadi kita edit, misalkan buang dulu outliernya, kan banyak ya, itu seninya.
buang outlier-nya atau pencilannya. Jadi datanya bagus. Terus habis itu sebelum kita mentransformasi nih ya, lihat dulu data-data atau kita tambah gitu datanya. Kita tambah datanya kalau memungkinkan, kalau pakai kuesioner. Karena kan kita misalkan sampel kuesioner kita cuman kita sebarkan ke 100 orang. Kemudian kita tambah 50 lagi atau gimana kayak gitu. Itu kalau misalkan kita mau pakai seni di dalam analisis ya. Atau misalkan pertimbangannya banyak nih. Kalau dibuang gimana ya data ini kalau dibuang gitu ya, berkurang nggak informasinya, pertimbangannya banyak. Terus kalau misalkan penetapan variabel juga, mana yang variabel bebas, mana yang tidak bebas, itu pakai kausalitas Granger. Jadi tidak asal-asal aja gitu, ada seninya, ada tahapannya, ada prosesnya, ada pertimbangannya, dan menjadikan hasil analisis kita itu juga hasil analisis yang memang bagus, terus juga tidak menyalahi aturan, namun tidak saklek, tidak kayak idealis maksain gitu ya, misalnya harus ditransformasi nih langsung aja ditransformasi gitu, padahal data itu kalau ketika ditransformasi banyak informasi yang hilang gitu. Jadi transformasi itu adalah ini ya langkah terakhir gitu yang dilakukan. Kalau misalkan kita sudah melakukan semua hal kayak seperti menambah data atau mengurangi data, membuang outlier ya. Oke, kita langsung saja. Tadi sudah outlier-nya, kita langsung ke analisis komponen utamanya. Jadi di sini analyze dimension reduction ya ini. Vektor ya. Bisa dilihat? Halo, halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini selection variable ini bisa dimasukkan, bisa enggak ya. Karena kan dia tanpa ini pun bisa tetap oke tuh. Misalnya kita masukkan juga nggak apa-apa. Nah, di sini bisa kita lihat, ini kan dia pakai matriks korelasi. Sebetulnya yang lebih bagus itu adalah pakai matriks covariance. Kemudian kita mengekstraksi. Nah, di sini juga nih kita pilih saja covariance. Lebih bagus hasilnya ya. Namun kalau seandainya hasilnya memang dengan covariance itu tidak bagus, kita cobakan lagi korelasi. Itulah seninya ya. Maksudnya kalau misalkan nggak bagus terus kita ganti analisis, yang nggak gitu juga. Jadi kita selesaikan dulu masalahnya, jangan maksudnya nggak bagus ya sudah tinggalin, nggak usah pakai itulah, pakai yang lain. Nah, kita coba-coba aja gitu, coba pakai ini lagi, coba pakai itu, dan terutama kita cari yang terbaik lah dari situ. Nah, di sini kan ada ya metode untuk merotasi. Masing-masing itu beda-beda fungsinya, kayak Varimax, Quartimax, Equamax, Promax gitu ya. Kalau Equamax ini sebenarnya gabungan dari Varimax dan Quartimax. Kalau misalkan Varimax itu kita untuk meminimalisir penjelasan. Nah, kalau Quartimax ini meminimalisir indikator gitu. Jadi tergantung kita pengennya apa nih. Kalau misalkan meminimalisir penjelasan itu Varimax, tapi kalau amannya gabungan Equamax gitu ya. Kalau mau masukkan loading plots-nya juga boleh. Nah, maksimum iterasi ini untuk lebih bagus boleh kita naikkan mumpung pakai software ya. Jangan pas-pasan 25, misal kita jadikan iterasinya 50 gitu. Tadi kan kalau di contoh dia berapa kali iterasi? 3 kali bukan? Atau 4 kali gitu ya. Tapi dia tidak pakai rotasi, cuma analisis komponen utama biasa. Yang foto-foto tadi ya. Kalau kita nggak pakai ini. Nah, coba oke.
Oke, udah muncul outputnya ya. Coba kita bandingkan. Jadi yang satu pakai output pertama itu pakai covariance dan output keduanya pakai matriks korelasi. Oke, output pertama tadi dikasih peringatan. Karena dikasih peringatan ya kita ubah. Berarti dia nggak cocok nih pakai covariance ya. Jangan dipaksain ya hasilnya. Ada juga yang gini, dia dapat peringatan dari SPSS ini. Ini bisa dilihat ya, Nanda? Bisa. Nah, di sini ada warning kayak gini. Dia tetap aja pakai matriks covariance, maksain ya, di kopas aja yang tabel yang ada gitu. Salah kayak gitu ya. Jadi kita perbaiki. Nah, ini kan nggak muncul covariance matriksnya. Jadi jangan kita paksakan. Nah, oke, yang tadi Ibu ubah ya ke matriks korelasi. Ketika diubah ke matriks korelasi, dia muncul, dia tidak ada gangguan. Berarti kita pakai, nah ini output kedua ya. Output kedua tidak ada warning. Jadi data ini lebih tepat menggunakan matriks korelasi. Dan di sini data deskriptifnya, kemudian matriks korelasinya ini bisa dilihat. KMO-nya ini adalah, misalkan ini perlu kita lampirkan KMO. Kalau misalkan dia kurang dari 0,05, maka variabel dan sampel yang ada bisa kita analisis lebih lanjut. Ini kan kurang ya, berarti bisa dilanjutkan analisisnya. Kemudian anti-image matrix ini yang awal ya. Ketika dirotasi nanti beda lagi ya. Nah, perhatikan yang ada huruf A-nya. Yang ada huruf A-nya cuma beberapa kan? Nanti ketika ini kan ada measures of sampling adequacy atau MSA. Nah, di sini akan ada peningkatan ketika kita sudah mengeluarkan beberapa komponen. Nanti akan dilihat ini komponen awalnya semuanya tetap masuk ya. Nanti akan ada peningkatan MSA nih kalau kita sudah melakukan rotasi atau mengeluarkan gitu. Ini ada nilai eigennya. Namun Ibu sudah mencobakan ya, kalau kita menggunakan analisis yang berbeda, itu nilai eigennya juga akan beda. Jadi tidak bisa misalkan gini, kita ambil nilai eigen yang ada di analisis komponen utama untuk menyelesaikan analisis cluster misalnya gitu, atau analisis yang ada pada stokastik itu nggak bisa. Jadi Ibu udah coba kemarin, karena memang di stokastik juga ada nilai eigen ya. Nggak bisa kita ambil karena beda dia. Apalagi kalau misalnya kita pakai, ternyata dalam eigen itu pun ada banyak teori-teori yang digunakan berdasarkan para ahli, ada nama-namanya juga. Nanti akan Ibu lihatkan di software PAS ya. Ya ini script plot. Hati-hati membaca script plot. Jadi kemarin ada kakak kelasnya itu yang ini salah baca. Dia baca script plot ini cuma 2 Bu, akhirnya komponen utamanya dari 17 ya. Dia tidak tepat membaca script plot. Kalau kita takut salah, jangan lihat dari situ, tapi lihat dari komponen matriks. Nah, ini cara mengambil keputusannya. Bisa dilihat ya. Ini kan ada komponen 1, 2, 3, 4 ya Nanda ya. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling tinggi. Berarti dia masuknya ke komponen itu. Nah, contoh anggaran sektor pendidikan dan kebudayaan. Berarti dia kan paling tinggi nih, 0,929. Di komponen 1, masukkanlah dia ke komponen 1. Kemudian anggaran sektor kesehatan, yang paling tinggi ini kan minus semua ya. Dia yang paling tinggi adalah di komponen 4. Berarti masuknya di komponen 4. Kemudian anggaran sektor pekerjaan umum.
yang tertinggi nilainya adalah di komponen 3, masukkanlah dia di komponen 3. Dan anggaran sektor KB, pemberdayaan perempuan, dia masuknya ke sektor 1 juga. Sama sektor sosial ya, di komponen 1 juga. Transnaker masuknya di komponen 2, 0,842. Dan ini pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa ada di komponen 4. Penyuluhan dan ketahanan pangan masuknya di komponen 3. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami cara mengelompokkan komponennya? Halo, halo? Halo, Ananda? Jadi lihat nilai yang paling tinggi aja nih, dia masuk kemana ya? Halo, halo? Nah, ini setelah pengeluaran ini ya, pereduksian atau pengelompokan, dia menjadi lebih baik. Ketika dirotasi tadi. Nah, ini rotasi. Ketika dirotasi, kita boleh gunakan hasil awal tadi, tanpa rotasi, atau yang ini. Ini komponen matriks komponen, tapi yang sudah dirotasi. Coba kita lihat berubah nggak hasilnya. Anggaran sektor pendidikan tetap komponen 1 ya. Kemudian anggaran sektor kesehatan. Sebetulnya gini, kenapa anggaran sektor pendidikan dan kebudayaan itu jadi penting, jadi komponen 1? Karena dia memang paling banyak anggaran yang digelontorkan. Karena sekolahan itu kan ada banyak ya. Akhirnya kan memang alokasinya jadi paling besar. Sebenarnya kalau kita kelompokkan data awal itu masuknya ke data outlier juga, dia pencilan nih. Namun kalau kita kaitkan lagi, pendidikan itu erat kaitannya dengan kemiskinan ya. Kalau misalnya kita ingin meningkatkan derajat hidup, maka tingkatkanlah pendidikan kita, sudah banyak terbukti. Contohnya saja kalau misalkan kita jadi dosen ya, sekarang penelitian itu ada syarat-syarat jadi ketua, misalnya gitu. Nah, jadi ketua itu harus S3 dan minimal lektor fungsionalnya gitu ya. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa level pendidikan itu menunjukkan strata ya. Makanya dia akan menjadi komponen utama karena bisa meningkatkan. Kalau dalam hal kemiskinan, pendidikan itulah yang harus diperbaiki untuk mengentaskan kemiskinan, sebetulnya itu. Kemudian, di sini yang masuk komponen 1 lagi kan ada anggaran sektor sosial. Kenapa? Karena kemarin ini ketika pandemi memang banyak bansos, ya kan? Kemudian mana lagi? Setelah dirotasi, disederhanakan menjadi cuma 2 ya komponen utamanya, yaitu anggaran sektor pendidikan dan anggaran sektor sosial. Kalau yang lain masuknya kemana nih? Jadi ada perbedaannya Ananda ya, matriks komponen setelah dan sebelum dirotasi. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan dua-duanya boleh, salah satu juga boleh. Tuh. Nah, ini adalah plot komponennya dalam perotasian. Apakah bisa dipahami sampai sini untuk contoh? Belum data ini berubah bentuk menjadi gitu ya, yang tadi tertransformasi sendiri, hasilnya kayak gini loh, beda hasilnya. Jadi memang transformasi itu kadang mempengaruhi juga, tapi lakukanlah transformasi yang sederhana kayak tadi ya, berarti ya. Karena dia dalam bentuk keuangan, jadi kita bagi berapa tuh? 100.000 ya. Itu 1 juta. Kita bagi 1 juta atau 100 juta. 137 juta. Sejuta ya, dibagi sejuta. Jadi ini transformasi alami ya, karena faktor upgrade laptop tertransformasi sendiri, datanya menjadi setiap data ditransformasi dibagi sejuta. Nah, itu. Hasilnya jadi beda. Ibu dulu yang waktu penelitian membuat laporan penelitian tahun lalu itu pakai data yang asli, tidak ditransformasi. Komponen utamanya itu ada 4 setelah dirotasi. Sekarang setelah dirotasi menjadi ada 2. Berarti transformasi itu signifikan juga untuk mengubah hasil analisis. Namun kalau Ibu lihat-lihat sekarang lebih bagus yang ini ya, karena cuma 2 komponen,
dari 8 ada 2 yaitu dan Ibu setuju sih analisis komponen utamanya pendidikan dan sosial. Kalau pendidikan, kenapa pendidikan? Ya memang untuk mengentaskan kemiskinan itu memang masyarakat harus digenjot rajin belajar gitu. Maksudnya memang meningkatkan level pendidikannya. Di samping dia mudah mencari pekerjaan dan juga memang kasta-kasta sekarang ini berdasarkan pendidikan di mana-mana gitu kan. Baik itu di pemerintah daerah, kalau misalkan nggak S2 ya nggak bisa jadi kadis misalnya atau kaban gitu ya, kepala dinas gitu. Kalau dia cuma lulusan SMA nggak boleh jadi kabid. Memang sudah terjadi itu waktu di pemerintahan kabupaten, walaupun golongannya sudah tinggi ya, sudah lama masa kerjanya karena dia belum SE, belum SH, belum S1, nggak bisa jadi kabid gitu, cuma jadi kasih aja karena cuma lulusan SMA misalnya gitu. Ada lagi yang dia mau jadi kadis tapi cuma belum S2, nggak bisa gitu. Kecuali kalau jadi caleg ya, itu kan pilihan masyarakat. Namun kalau dalam makanya betul ya, komponen utama untuk pengentasan kemiskinan ya pendidikan dan sektor sosial. Tapi memang harus tepat sasaran. Kalau bansos itu tidak boleh, misalkan bansos salah sasaran ya percuma, nggak bisa jadi komponen utama. Maksudnya dia komponen utama tapi tidak tersalurkan dengan baik gitu. Kalau bansosnya tersalurkan dengan baik, itu bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Kan seperti itu ya idealnya. Cuma kan yang terjadi di lapangan kadang ada oknum yang membelokkan anggaran sektor sosial itu sehingga tidak sampai ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oke, mungkin itu. Ibu akan contohkan selanjutnya adalah tentang skripsi. Kalau misalnya Anda memang berminat di sini, sebetulnya analisis komponen utama ini simple, tapi dia gregetnya ada. Maksudnya tergantung kita sih, kita mau bawa kemana tuh penelitiannya. Nah ya, contoh. Di sini. Ini apakah bisa dilihat? Kalau Ibu pindahin ke sini bisa dilihat nggak? Ini Ibu Bisa, Bu. Dipindahin lagi bisa dilihat kan? Ini contoh artikel yang memuat analisis komponen utama. Kemudian ini tadi. Nah, ini contoh skripsi ya. Kalau Ibu sebenarnya Ibu mengikuti membandingkan ya beberapa skripsi-skripsi dari berbagai universitas itu Ibu acungkan jempol untuk Sanata Dharma. Kenapa? Dia bisa menjelaskan dengan jelas dan kemudian rinci. Jadi semua datanya dia masukkan nih di sini. Ibu mengamati dari tahun 2000 sekitar tahun 2003-2004 mereka masih mengokohkan teorinya. Jadi mahasiswanya diarahkan untuk mengulas analisis-analisis yang bersifatnya teoritisnya, lebih ke rumus-rumusnya, formulasinya, contoh kasus, tapi contoh kasus yang mudah untuk mengokohkan pemahaman teoritisnya. Nah, kesini-sini, ini tahun 2020 ya, itu sudah mulai penerapannya pun bagus. Di sini ada lengkap ya, ada manualnya, dan dia di sini semua langkahnya dicantumkan di lampiran. Kalau Ananda mau ini ya. Nah, ini contoh yang baik kalau misalnya kita pakai skripsi analisis komponen utama. Namun sekarang ini kalau misalkan judulnya analisis komponen utama itu susah untuk diterima. Kalau mau diterima, dimodifikasi. Misalkan perbandingan antara analisis komponen utama dengan analisis koordinat utama. Nah, itu bisa. Perbandingan sekarang yang agak diterima ya. Jadi bukan cuma satu saja gitu, perbandingan antara apa dengan apa gitu kan. Nah, ini contoh yang kalau misalkan kita pakai ini nih analisis komponen utama. Atau kombinasi, sekarang judul-judul itu yang diterima itu kolaborasi antar dua ini ya, dua keahlian. Misalkan komponen utama ini kalau kita bisa nggak dia digabung. Kalau kemarin stokastik Ibu lihat bisa ya dengan graf ya.
Bisa stokastik, proses stokastik. Kalau ini bisa nggak ya gitu. Tapi kalau Ibu lihat ini kalau mau digabungkan dengan optimasi ya, cenderungnya. Bukan dengan graf sih kalau ini. Karena dia bertolak belakang ya dengan graf ya. Graf itu bukannya ya Ibu sekilas saja sih lihat. Lebih ke kalau kalau tadi kayak foto, graf itu bukannya lebih ke pewarnaannya yang lebih bagus ya. Maksudnya itu lebih cenderung ke jadi dia agak bertolak belakang kalau mau digabung ini ya, komponen utama ya dengan optimasi sih kalau kata Ibu. Cuma kalau tidak mau menggabung dua keahlian, bandingkanlah. Misalkan kan banyak ya tadi metode untuk mereduksi dimensi atau mereduksi variabel. Pilih 2, bandingkan analisis komponen utama dengan apa gitu. Sekarang memang bebannya bagi 2019 itu apa-apa yang sudah diambil oleh kakak kelasnya nggak bisa lagi diambil kan, maksudnya bisa sih tapi kalau kakak kelasnya masih sedikit yang ngambil. Tapi kalau misalnya kayak multivariat ini kan banyak yang ngambil, otomatis kalau misalkan mau ambil ini bandingkan, jadi lebih berat memang ya, bandingkan 2 metode gitu. Tapi sayangnya untuk di kuliah kalau berdasarkan RPS karena keterbatasan waktu nggak semuanya bisa dibahas. Contohnya kalau dalam hal reduksi variabel yang dibahas cuma analisis komponen utama, padahal kan reduksi variabel atau reduksi dimensi itu ada banyak. Nah, itu Ananda harus belajar otodidak otomatis seperti contoh Rizky ya. Rizky itu kan Fazi. Otomatis dia otodidak nih sampai beli buku, pesan buku di Shopee ya. Maksudnya hal-hal yang analisis yang tidak diajarkan bukan berarti tidak bisa diambil di skripsi gitu. Justru itu lebih baik diambil. Nah, caranya yang diajarkan dibandingkan dengan yang kita belajar otodidak. Itu sekarang judul yang lebih cenderung untuk diterima ya. Kayak arima-arima itu udah nggak bisa lagi sekarang karena sudah terlalu banyak. Kemudian analisis klaster udah banyak banget ya. Kalaupun boleh, itu kalau misalkan membandingkan atau hal-hal yang memang rumit, misalnya fuzzy clustering, itu dibandingkan dengan apa gitu. Nah, karena yang sebelum-sebelumnya sudah pakai itu semua, jadi yang paling banyak itu 2018 cluster ya. Kalau 2017 yang paling banyak itu arima. Nah, akhirnya 2 itu nggak boleh lagi kecuali dibandingkan atau dikolaborasikan. Misalkan arima dibandingkan dengan rantai Markov gitu dalam hal time series ya. Nah, mau dibandingkan itu boleh gitu. Kemudian rantai Markov itu juga udah beberapa ya. Sekarang kayaknya harus dibandingkan atau digabung dengan graf tadi seperti Ibu sampaikan. Tuh, itu memang sebenarnya yang paling kasihan itu nanti 2022 ya. Itu kan karena misalkan 2021 kan banyak ya, 2019 banyak. Otomatis sudah terambil semua alat analisis oleh kakak kelasnya dan mereka harus memodifikasi dengan sedemikian rupa jadinya. Kasihan juga sebenarnya ya. Tapi kalau laporan magang itu boleh sederhana. Misalkan ANOVA gitu. Terus laporan magang ya. ANOVA atau optimasi sederhana aja itu boleh. Misalnya mau pakai simplex di laporan magang itu masih boleh. Tapi kalau untuk skripsi nggak boleh. Skripsi memang harus sudah lebih rumit gitu. Maksudnya nggak bisa yang sederhana aja. Misalnya kayak MANOVA, pakailah MANOVA faktorial untuk skripsi. Laporan magang boleh MANOVA untuk RAL gitu. Kendalanya di sini untuk perkuliahan terbatas waktunya dan yang diajarkan nggak semuanya. Otomatis harus otodidak gitu kan. Risiko tapi masih mendingan lah 2019. Nanti yang kasihan itu 2021. Karena 2019 banyak nih mahasiswanya. 2020 oke lah dikit. 2021 banyak lagi. Pas 2022 mau bikin skripsi, itu banyak nggak bolehnya. Nggak boleh di 2021 udah banyak pakai ini. 2019 sudah banyak pakai ini. Kasihan ya. Oke, ini contoh kalau skripsinya pakai analisis komponen utama. Bentar, Ibu lowbat nih baterai laptopnya. Ini contoh skripsi, kemudian lihatlah yang ini, yang Sanata Dharma. Kalau yang lain-lain itu kadang nggak lengkap ya melampirkan datanya. Ini lengkap nih. Ini contoh ini contoh artikel, maaf variabel. Nah, ini di sini
yang dianalisis komponen utamanya adalah penentuan faktor dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, ini bisa ini dalam penerapan analisis komponen utama dalam pendidikan. Terakhir dia mereduksi ya. Nah, ini dia menamai variabelnya melambangkannya X bukan Y. Nanti ada lagi yang Y ya. Tadi Y yang skripsi tadi ya. Nah, MSA ini diukur sebelum dan sesudah atau setelah ketika analisis komponen utama tanpa rotasi dan setelah rotasi itu perlu kita bandingkan MSA-nya. Kemudian KMO-nya hasilnya tadi mana ya Ibu baca tadi? Nih, dari tabel 2 menunjukkan terdapat 3 faktor atau komponen yang eigenvalue-nya lebih dari 1, yaitu faktor 1, 2, dan 3, masing-masing dengan nilai eigennya adalah 3,372, 1,418, dan 1,125. Faktor 1, 2, dan 3, berarti kesimpulannya adalah, dia pakai Varimax ya di sini, yang digunakan Varimax. Varimax. Nah, ini kesimpulan. Dari ke-10 variabel yang diteliti, setelah dilakukan analisis faktor atau faktor reduction, dengan menggunakan metode analisis komponen utama atau PCA, diperolehlah 3 faktor, yaitu faktor pertama, F1, merupakan faktor yang paling dominan. Faktor ini terdiri atas variabel X1, bakat, X2, minat, X3, motivasi siswa, dan X10. Pergaulan siswa yang dinamakan faktor dalam diri siswa dan lingkungan. Faktor kedua, nah ini tadi prinsipnya dia tidak mereduksi, tapi dia menjelaskan semuanya. Faktor keduanya adalah motivasi orang tua, kualitas pengajaran guru, fasilitas sekolah. Kemudian faktor ketiga, fasilitas belajar di rumah, ekstrakurikuler, dan les tambahan. Nah, faktor ini dinamakan faktor tambahan. Jadi dia tidak dibuang nih. Dia tetap ngasih, misalnya faktor utamanya adalah ini. Kemudian ada faktor kedua, ini. Kemudian faktor ketiga dianggap sebagai faktor tambahan. Jadi dia tidak membuang, tetap dimasukkan semuanya dan dijelaskan. Ada juga peneliti yang cuma membahas faktor utamanya aja, udah terbentuk, oh ini nih komponen utamanya adalah X1, X2, X6, misalkan gitu. Ada yang seperti ini prinsipnya, seperti Ibu bilang tadi ya. Jadi boleh seperti ini, boleh juga yang memang dibuang. Ini tentang ini rata-rata tidak ada data ya. Analisis komponen utama dalam penggabungan data peubah ganda pada kasus produksi pertanian dan perkebunan di wilayah Bolang Mongondo. Oke, sekarang gini. Asumsinya itu kan memang sebaiknya data berdistribusi normal. Agar aman, memang banyak yang kayak gini nih, standarisasi data menjadi pakai Z-score. Z-score kan otomatis kalau kita Z-score-kan itu si data, otomatis datanya berdistribusi normal kan. Namun menghilangkan informasi kadang dengan proses standarisasi ini gitu. Nah, kadang Ibu berpikir gini loh, ada sebagian dosen yang beranggapan karena ada beberapa artikel itu harus ada keterpenuhan asumsi tidak terdapat multikolinearitas. Tapi kalau misalnya kita paksakan seperti itu, susah mendapatkan variabel. Contohnya kayak tadi ya, itu jelas-jelas variabelnya emang ada kaitan. Nggak mungkin lah nggak ada multikolinearitasnya. Jadi Ibu kebimbangan, Ibu sering Ibu bilang gini, asumsinya cukup normalitas saja dan tidak terdapat outlier. Kalau ada outlier, buang.
bukan yang pro menggunakan asumsi tidak terdapat multikolinialitas, bukan apa-apa. Ini kan dia variabelnya Y semua atau X semua. Sementara asumsi tidak terdapat multikolinialitas itu adalah asumsi regresi linear klasik. Itu untuk regresi yang ada variabel dependen dan independennya. Jadi pendapat Ibu itu nggak perlu dimasukkan ke dalam analisis komponen utama, kemudian analisis klaster, apalagi klaster itu kan dia cuma mengelompokkan, dia tidak mengganggu-ganggu yang lain ya, tidak pemodelan gitu. Ngapain gitu? Kalau ini masih ada pemodelannya nih faktor ya. Oke lah kalau emang ada yang mau menggunakan itu. Tapi buat apa itu diasumsikan sementara dia hanya satu jenis saja, dependen sajakah atau independen sajakah gitu. Apa yang dia hubung-hubung yang dia pengaruhi gitu. Tidak ada gitu kan. Maksudnya di sini kalau misalkan kita mau memenuhi asumsi itu, Ibu yakin susah sekali mencari data. Contoh misalkan hal-hal yang berkaitan itu kayak tadi, faktor pendidikan ya otomatis ya memang saling mempengaruhi semuanya antara orang tua dengan les tambahan. Kalau orang tuanya tidak punya penghasilan yang cukup, nggak bisa anaknya les. Pengaruh ya. Nah, otomatis kalau yang kayak gitu-gitu pasti terdapat multikolinialitas. Jadi secara logikanya juga itu kan itu adalah asumsi regresi linear klasik. Jadi kalau analisis regresi aja yang menggunakan itu kalau pendapat Ibu ya. Dan kalau kita lihat artikel-artikel internasional tidak ada pemenuhan itu. Artikel Indonesia yang Ibu heran, kok semuanya harus ada itu gitu. Tidak terdapat multikolonialitas. Jadi satu artikel udah memuat itu, artikel lain-lain ikut-ikutan semuanya. Padahal itu kayaknya gara-gara ngikutin artikel pertama gitu, yang belum tentu benar. Kalau kita lihat artikel luar, analisis klaster, analisis komponen utama ini nggak perlu pakai asumsi itu, karena dia bukan analisis regresi gitu. Kecuali kalau regresi multiple atau regresi multivariat, itu memang perlu. Karena di situ ada regresi gitu ya. Nah, itu pendapat Ibu. Jadi kalau misalkan mau pakai ini, cukuplah asumsinya apa? Yang pertama, datanya berdistribusi normal nih. Ini data ya, bukan residunya. Karena emang apanya residu orang ini variabelnya dependen semua atau independen semua kan. Kemudian jadi per variabel dinormalitaskan, uji normalitasnya. Kemudian tidak terdapat outlier. Tadi kan di data ada outlier. Sebaiknya dibuang. Tapi kalau misalkan dengan membuang data itu jumlah datanya kurang dari 30 ya nggak usah gitu, karena jadi tuliskan saja di situ sebenarnya ada outlier namun tidak dikeluarkan dari data karena datanya terbatas. Nah, boleh ya. Tapi kalau misalnya kita mau buang pun ya nggak apa-apa, itu memenuhi prosedur gitu ya, dan secara seni dalam analisisnya juga dapat gitu, karena dia membuang data itu tanpa harus mentransformasi. Datanya tetap dipertahankan yang asli, hanya saja dibuang pencilannya atau data-data outlier-nya. Tuh, kalau Ibu menekankan dua asumsi itu saja yang harus dipenuhi. Jangan ditambah-tambah lagi, tidak terdapat multikolinialitas. Itu nggak perlu sebenarnya gitu ya. Kalau di Prodi terus terang ada beberapa pendapat berbeda ya, tapi Ibu sependapat dengan Bu Gusmi nih, nggak perlu itu sebenarnya. Nggak perlu tuh ada asumsi itu, kecuali Ananda melakukan regresi multivariat, yang mana Y-nya banyak, X-nya banyak, gitu. Terus diregresikan, itu multivariat ya. Kalau multiple kan Y-nya 1, X-nya banyak. Terus kalau yang sederhana kan Y1, X-nya 1. Nah, kalau misalkan kayak gitu, analisis regresi multiple atau regresi multivariat, itu perlu pemenuhan asumsi tidak terdapat multikolinialitas pada data. Namun kalau cuma kayak gini, pengelompokan ya, klaster kan pakai X aja, pengelompokan pakai variabel aja gitu kan, atau Y saja gitu. Nggak perlu, karena dia nggak meregres di situ, nggak ada regresinya. Cukup asumsinya adalah data berdistribusi normal dan tidak terdapat outlier pada data. Kemudian homogenitasnya, asumsinya perlu dipenuhi memang kalau homogenitas di internal cluster dan heterogenitas antar cluster itu penting. Paling kalau mau ditambah kalau cluster nih ya ada 4 tuh asumsi. Kalau komponen utama ya cukup 2 itu aja. Data berdistribusi normal dan yang kedua tidak terdapat outlier. Jadi outlier atau pencilannya dibuang gitu kan. Tuh, ini contoh-contoh karena gini,
untuk mendaftar untuk yudisium, syaratnya adalah skripsinya sudah ditransformasi ke artikel dan artikelnya sudah disubmit. Nah, sekarang terakhir itu siapa yang bilang ke Ibu ya? Olvin atau Wery ya? Artikel itu sudah harus di ACC. Maksudnya gini, ada keputusan dari si jurnalnya bahwa artikel kita diterima gitu. Submission accepted gitu. Kalau submission decline berarti kan ditolak. Nah, nggak bisa, harus masukin lagi ke yang ini. Syarat yang pas si Raden ya, itu masih cuma sebatas ini aja. Yang penting sudah disubmit, ada print screen-nya, bukti bahwa sudah mensubmit. Sekarang naik kayaknya Bu Kori ngomong ke siapa gitu, tapi nanti Ibu pastikan lagi, Ibu tanya lagi ke Bu Usmi. Nah, ini contoh artikel. Kalau di artikel memang nggak perlu ada data, tapi kalau misalnya kita baik hati ya kita masukkanlah data di sini ya. Data-data. Kalau ini kan cuma langsung skornya aja nih, skor 2 komponen, eigen value-nya, dan lain sebagainya. Kalau deskripsi memang kita sama sebenarnya, boleh masukkan data boleh enggak. Tapi kalau untuk biar orang lain bisa belajar, kayak Astanata Dharma ini nih, jadi semua datanya dia cantumkan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau data kita bukan data hasil survei ya. Kita masukkan, ini malah hasil survei lagi. Hasil survei dia cantumkan, padahal kan data dia ya ini, berarti primer ya. Dia sebarkan kuesioner nih untuk transportasi online. Nah, dia nggak pelit nih, dimasukin semua ke sini. Ini hasil kuesioner. Kalau kuesioner kan milik sendiri nih. Tapi otomatis kalau dia sudah repositori, nah ini juga ya, Nanda, coba pahami Mendeley. Karena kalau misalnya skripsinya tidak pakai Mendeley, itu nggak ke-detect, nggak bisa masuk ke repositori, nggak bisa kayak gini nih. Nggak ke-detect jadinya. Kayak Yunus sudah pakai tuh kayaknya rapi jadi ke skripsinya tuh. Yunus sama Panji ya. Kalau yang belum pakai itu cuman Word biasa, nggak ke-detect di reponya. Dan rentan plagiasi, kalau kayak gini kan nggak bisa diplagiat ya, ini sudah punya dia kok gitu. Udah semacam kayak HKI, kalau di Turnitin udah masuk ke dia nih kalau kita kopas gitu. Mungkin itu aja dari Ibu Ananda, nanti akan Ibu share ininya. Ada pertanyaan? Ibu share contoh-contoh skripsi ini ya nanti sama artikel di grup. Ada pertanyaan? Mungkin boleh sharing-sharing ya yang mau magang nih, boleh. Ini boleh digunakan untuk laporan magang tanpa harus perbandingan. Jadi magang itu gini ya, kesepakatan kemarin, simple yang penting benar, nggak apa-apa. Jangan sampai rumit-rumit, dia mau keren-kerenan gitu ya, pakai metode rumit, misalkan kayak metode redundansi apa gitu ya, terus habis itu rumit sekali tapi salah gitu. Itu nggak diizinkan. Maksudnya buat apa rumit-rumit bagus-bagus tapi salah? Itu kan laporan magang. Laporan magang kan yang penting kita menjalin hubungan baik dengan tempat magang, kita beradaptasi, kita belajar bekerja ya, bagaimana menyesuaikan diri pada lingkungan kerja. Kemudian sebagai penerapan ilmu kita cari permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan matematika terapan atau dengan statistika kan gitu. Nah, kalau seandainya dapatnya yang simpel, nggak apa-apa laporan magang. Yang penting benar nulisnya, nggak perlu laporan magang itu tebal, tapi salah. Nah, yang penting itu benar gitu. Tapi kalau bisa lagi sih, yang rumit, tapi benar juga, kan itu. Misalnya mau keren-kerenan, tapi salah gitu ya. Dalam mengambil kesimpulan pakai T-tabel aja salah. Ada yang gitu ya. T-tabelnya padahal kan dua pihak nih, ada min plus. Dia nggak perhatikan minnya. Min dianggap juga ini nggak dibandingkannya dengan min T-tabel. Harusnya kalau hasilnya T hitungnya itu minus, kalau uji dua pihak, ya dibandingkannya dengan nilai minus juga, kan simetri ya, kurva normal itu. Itu sebagai contoh ya. Dia pakai apa ya waktu itu contohnya 2018. Tapi dalam pengambilan kesimpulan, pakai T-tabel, membaca T-tabel itu salah. Nah, di situ kenanya. Dia berbicara udah tinggi-tinggi nih, udah pakai ekonometrik, menyelesaikan pelanggaran asumsi apa gitu ya. Tapi ketika pemodelan, koefisien yang penting, koefisien yang signifikan, dia pakai T-tabel dan kesimpulannya salah.
Yang tadi Ibu bilang, hasil T hitungnya min dibandingkannya dengan yang T tabel yang plus, ya salah lah. Salah lah, karena gini, kan min ya otomatis kecil ya dari T tabel ya. Berarti kan tidak signifikan, padahal dia signifikan, tapi di min, bandingkannya dengan min juga. Kalau kita kurvakan berarti ya ada di min dianya gitu ya. Ada pertanyaan mungkin Ananda yang mau di-sharekan? Nih contoh nih kalau mau yang tadi kasus tadi ya. Ini kan kurva normal ya, kurva normal nih. Maaf kalau tidak. Ibu lagi nggak buka ini. Buka tab. Bismillah, mudah-mudahan ya bisa tergambar. Jelek. Kayak gitu ya. Anggaplah ini simetris. Ini uji T, ini kan minus nih. Ini kan kalau dua pihak kan pakai minus dan plus ya. Tuh. Dasar nih garisnya. Nah, di sini kasusnya kakak kelasnya itu waktu itu yang Ibu uji laporan magangnya. Dia ini kan min T tabel. Ini kan kalau misalnya di sini kan min T tabel ya. Nilai kritis pada min T tabel ini plus T tabel. Nilai plusnya kan plus minus itu. Misalkan T tabelnya itu 2, nih. 2,47 ya. 2,47. Berarti yang di sini kan min 2,4, di sini plus 2,4 ya. Ini min 2, bla bla bla. Yang ini plus 2. Nah, dia dapat hasilnya itu min 3. T hitungnya itu min 3, sekian. Uji dua pihak nih. Pakai 0,025 jadi kan. T hitungnya itu min 3 nih. Min 3. Ini sederhana aja nih ya, Ibu ingatin lagi. Min 3 T hitungnya. Kalau kita bawa ke sini dibandingkan dengan plus 2, otomatis ini emang kecil dari min 3, nggak signifikan kesimpulannya. Tapi harusnya dibandingkan dengan min T. Min 3 di sini dia di daerah tolak ini. Ini daerah tolak. Tolak Hanol berarti dia signifikan variabelnya. Itu kesimpulannya jadi berubah. Di situ yang Ibu bilang, dia tebel tuh laporan magangnya. Tapi salah. Salahnya di hal yang sederhana lagi. Di masalah pengambilan keputusan. Ini kan alfa per 2 kalau ini ya, dua pihak ya. Alfa per 2 berarti 0,025 ya pas melihat T-nya, T tabel. 0,025. Karena 0,05 bagi 2 kan. Nah, itu dapatlah hasil misalkan 2,47 nih. Ini kan min 2 sama plus 2. Ketika hasil T hitungnya min 3, bukan dibandingkan dengan yang ini. Dia bandingkannya dengan ini nih, dengan plus 2 ini. Salah jadi mengambil keputusannya. Bandingkannya dengan min 2 dong. Di sini dia, di min 3 kan ada di sini nih, min 3 nih. Itu yang perlu Ananda perhatikan ya. Kalau Ananda nanti pakai ekonometrik nih. Ekonometrik itu apa? Regresi linear multiple. Ada pelanggaran asumsi yang Ananda selesaikan. Atau pemodelan biasa. Memodelkan dengan variabelnya 13 misalkan. Terus mencari model terbaik. Nah, di situ ada T hitung. Memaksakan biar keren itu pakai T tabel, nggak mau pakai kesimpulan SPSS gitu. Kan kalau kesimpulan SPSS tinggal bandingkan aja kolom SIG itu ya. Kolom SIG, kalau dia kurang dari 0,025, nah berarti kan dia signifikan. Tapi kalau misalkan pakai T tabel ya gini. Jadi jangan gaya-gayaan pakai T tabel, tapi salah gitu ya. Pas dikasih tahu susah gitu. Merasanya ibu ribet lah. Bukan ribet, ini memang prosedur ya. Ini memang prosedur nih. Jangan salah. Jadi kalau misalnya kita takut salah ya pakailah SIG ini aja. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Mungkin itu Ibu panjang lebar berbicara ya, karena ini sudah akhir ya. Ananda kan mau laporan magang, mau bikin laporan magang, mau bikin skripsi. Itu adalah hal-hal yang didokumentasikan, disimpan, diarsipkan, ditaruh di perpus, dibaca oleh adik kelasnya. Ada aspek moralitas di sana. Apa aspek moralitasnya? Berikanlah sesuatu, sajikanlah sesuatu yang benar. Baik itu dari analisisnya, dari data-datanya, dari pengolahannya, prosedur-prosedurnya. Jangan sampai memberikan sesuatu yang salah kepada adik kelasnya. Itu kan warisan ilmu ya. Sampai ke nanti angkatan 2025, angkatan 2030 baca nanti laporan magang kakak kelasnya, baca skripsi kakak kelasnya. Itu yang paling dipikirkan, bukan mengejar cepat lulus saja. Kejarlah cepat lulus, kejar juga kualitasnya, kejar juga kita sebagai orang yang membawa ilmu untuk diwariskan kepada adik-adik atau pembaca di internet. Karena sekarang sudah harus pakai di-upload di repositori lah, diartikelkan. Kalau kita salah, ngejar cepat doang, cepatnya aku harus cepat lulus nih, nggak peduli. Terus kita mengabaikan, masukan dari penguji diabaikan, masukan dari pembimbing diabaikan. Kita maunya cepat aja, nggak peduli nih, aku sudah pokoknya magang ini harus selesai. Nah, sebagai contoh Raden itu dia, jangan salah paham dengan Raden. Raden cepat ya 3 tahun 3 bulan, tapi dia rajin. Disuruh penguji, masukan penguji apa, diikutin. Tapi karena dia terlalu cepat, kadang-kadang teman-teman salah paham nih, dikirain, kayaknya dia mengabaikan nih masukan penguji. Si Raden mengabaikan nih masukan pembimbing. Enggak. Dia memperbaiki. Setiap ada revisi, dalam semalam diselesaikan. Jadi waktunya tidak terbuang. Kadang ada yang Ibu heran, dalam 2 minggu dia ditunda-tunda terus nih ya. Jadwal sidang ditunda, jadwal seminarnya ditunda, jadwal komprenya ditunda. Dia punya banyak waktu untuk memperbaiki, tidak ada perbaikan sama sekali. Karena dia ngejar, aku mau cepet nih. Dikiranya si Raden cepet, gara-gara mengabaikan. Padahal Raden itu tadinya dia sudah selesai, memang benar. Kan ada yang bilang nih, dia ngerjain dicuri start nih, lagi magang, pas baru dapat tempat magang, belum mulai magang, dia sudah selesai laporan magang. Dia cari data mengenai tempat magang. Kemudian dia olah, dan selesai. Hari pertama magang, dia mulai mengerjakan skripsi. Pakai apa waktu itu? Dia pakai SPSS. Ternyata penguji meminta pakai R ya. Pakai R ya, jangan pakai SPSS. Sebenarnya boleh Anda pakai SPSS, cantumkan di sana menggunakan SPSS versi trial. Versi trial, SPSS kan nggak ada ya versi studentnya. Kalau bilang SPSS ada versi studentnya, berarti bohong, berarti pakai bajakan itu. Versi trial, 30 hari. Bisa menganalisis data dalam 30 hari, bisa, 2 hari aja bisa kok. Boleh gitu ya. Tapi emang catatannya Ananda install ya SPSS versi trial, kerjakan. Nah, dalam 2 hari, 3 hari. Si Raden itu sudah selesai ya. Selesai dalam waktu 15 hari atau 10 hari waktu dia lagi magang skripsinya. Ternyata pas di seminar diuji oleh penguji, nggak boleh nih kamu pakai software SPSS. Kamu pakai apa analisisnya, kan nggak tahu ya pengujinya kalau dia sudah selesai. Pakai SPSS, Bu. Nggak boleh, itu kan berlisensi, nanti kamu kena. Kebetulan memang si Raden mengolahnya pakai SPSS bajakan. Akhirnya Raden mengikuti saran penguji. Awalnya Ibu larang nih, khawatirnya dia nggak paham nih pakai R gitu ya. Terus Ibu bela nih di seminar, Bu penguji biarin aja, kalau anak-anak kan pembelajaran ya S1, nggak apa-apa pakai SPSS yang bajakan lah, Ibu bilang gitu kan, tujuannya untuk pembelajaran. Nanti kalau dia artikelkan, karena publikasi, diubah nih, dimodif gitu, outputnya, bentuk tabelnya kah atau apa gitu. Nggak diizinkan. Terus si Raden ternyata dia belajar otodidak nih, bisa akhirnya analisis klasternya pakai R ya. Nah, Ibu nggak apa-apa, berarti dia kan perbaikannya cepat nih. Dari seminar itu, malamnya langsung dia perbaiki. Langsung dia pakai, jadi rombak lagi. Padahal udah selesai nih, pakai SPSS, sudah selesai semua skripsinya, rombak lagi. Kemudian penguji minta ada diagram batang, oke dibuat. Penguji minta lagi, itu penguji satunya, minta di-rotate ya, di-rotate sama si Raden. Padahal kan variabelnya 22. Bayangkanlah, sudah ada di Kopas, sudah di print, kan menemui penguji otomatis sudah di print ya, warna lagi, diagram batang per variabel. Penguji minta dirotasi, di-rotate itu. Cuman simpel ya permintaan penguji, diikutin loh. Tapi dia langsung hari itu juga, nggak neko-neko. Nah, ketika dia nggak bisa, dia bilang,
mohon maaf Bu, yang itu memang bla bla bla, kasih argumen. Atau gini, saya nggak bisa Bu. Jangan iya, tapi ternyata kenyataannya tidak dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan moralnya di sini, penguji itu sudah meluangkan waktu untuk kita, untuk mengkoreksi, membaca skripsi kita. Dikoreksi. Terus juga penguji itu punya pengalaman loh, nggak asal ngomong doang. Dia ada penelitiannya, terus sudah menemui banyak data, segala macam. Dikasih masukan, jangan meragukan penguji. Loh kok penguji ini gini ya, sok tahu, bla bla bla. Lah kamu tahu dari mana pengujinya sok tahu, pengujinya aja banyak pengalaman juga gitu kan. Terus nggak diikutin, ngerasanya kita yang benar. Oh, aku benar nih, lebih percaya rujukan yang didapat daripada dosennya sendiri. Kadang-kadang di situ rela rela dia berkonfrontasi dengan dosen-dosen yang ada dan demi karena dapat rujukan tertentu gitu. Padahal kalau kita lihat lagi ke buku ya, buku yang Inggris banyak itu, kadang benar loh yang dibilang dosen. Yang artikel itu yang salah gitu. Sudah sering terbukti kayak gitu. Tapi mahasiswanya ngeyel juga. Nah, di situ kadang-kadang jadi ilmunya tidak berkah. Padahal kan kalau misalnya penguji ngasih masukan, itu demi pembaca juga. Nama baik kita loh, moralitasnya loh. Maksudnya dibaca orang, kok dia maksain ya variabel itu mempengaruhi, misalkan variabel A mempengaruhi variabel B, padahal sebenarnya kebalik atau tidak pernah ada seperti itu. Dia gara-gara dapat rujukan ada yang seperti itu, padahal yang membuat yang seperti itu diragukan juga, bukan penelitian dosen atau apa, cuman mahasiswa gitu. Mahasiswa juga, penelitian artikel mahasiswa juga, bukan artikel dosen atau artikel yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Nah, demi itu dia melawan semua, nerobos saja gitu ya. Itu kan tidak baik ya dari segi attitude-nya. Terus juga efeknya apa? Yang baca penelitian dia ikut-ikutan, jadinya ikut-ikutan salah. Sama seperti tadi, asumsi multikolineritas itu. Artikel 1 yang dikeluarkan mengasumsikan seperti itu, yang lainnya ngikut. Kan jadinya penyesatan berjamaah ya. Padahal kalau kita rujuk artikel luar, nggak ada satupun yang analisis klaster pakai harus memenuhi asumsi multikolineritas. Tidak ada, baca aja. Cari analisis klaster yang artikel internasional terindeks Scopus. Nggak ada. Beneran deh. Cari juga di buku. Ada nggak buku itu membunyikan itu? Nggak ada. Kecuali kalau pakai analisis multivariat yang regresi multivariat. Nah itu ya Nanda ya. Kalau memang nanti Ibu sarankan, kita cepat tapi smooth lah, caranya smooth gitu ya. Maksudnya cara yang tidak melanggar attitude, cara yang memikirkan itu adalah warisan ilmu, kita mewariskan kepada adik-adik, anak-anak mungkin ya. Terus kemudian yang ketiga, itu cari berkah ilmu aja. Berkah ilmu itu gimana? Guru-guru yang memberikan ilmu itu ridho sama kita gitu loh. Itu kita belajar dari Mahabharata aja. Kalau gurunya nggak ridho kan disumpahin ya sama gurunya. Kayak si Karna ya. Dia bohong sama gurunya. Dia ngaku dia adalah kastanya, Brahmana atau apa ya. Nah, dia ngaku padahal dia itu orang biasa. Dia mengaku dia adalah berdarah bangsawan. Akhirnya diterima sama gurunya. Tapi gurunya tahu dia bohong, akhirnya dikutuk kan. Nih kamu nanti pada suatu saat ilmu kamu hilang. Nah, itu kenapa? Dia tidak dapat ridho dari gurunya. Gitu. Sekarang yang kita cari apa? Keberkahan ilmu. Guru-guru kita, dosen ini memang bukan guru judulnya, tapi guru sebenarnya gitu. Kalau misalkan gurunya aja nggak ridho, apa jadinya ilmu itu ya, gitu. Nanti seperti apa ya? Apakah kita nanti ketika bekerja dapat karma atau apa? Nggak tahu ya. Wallahu a'lam gitu. Jadi untuk itu tidak terjadi, carilah ridho dari guru juga, berkah ilmunya. Jadi 3 itu saja dipegang. Aspek moralitas, pewarisan ilmu, aspek moralitas tidak melanggar attitude. Yang ketiga, carilah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu ya dengan jujur juga, tidak plagiat. Kalau kita mengkopas, cantumkan sumber, terus juga sebutkan minimal kalau divideokan ya, ini sumbernya dari sini nih, gitu. Kemudian
kita tidak memanipulasi data yang asli aja gitu. Jangan kita buat-buat datanya. Terus kalau misalkan tidak signifikan, jangan diubah-ubah jadi signifikan. Itu variabel tidak signifikan kita paksakan, itu kan tidak jujur. Nah, itu tidak berkah juga. Keberkahan kan banyak ya, salah satunya juga ridho dari guru ya. Terus juga bagaimana cara kita sama teman kita. Jadi jangan iri. Misalkan ada teman yang duluan, kita nggak boleh iri. Biarlah dia duluan. Mungkin kita nanti dengan kita lambat, mungkin ya kita lambat nih. Ada teman yang 3,5 atau 3 tahun 4 bulan. Kita lambat, mungkin ada pembelajaran yang kita dapat, dia nggak dapat. Ikhlas-ikhlas aja menjalani hidup ini. Apa sih yang dikejar dunia gitu ya. Itu dari Ibu pesannya 3 itu aja. Walaupun dosen itu judulnya bukan guru, dosen ya, bukan guru nih. Sebenarnya dosen itu guru gitu. Kadang lebih dari guru kalau sudah masuk ke skripsi, karena sering interaksi ya. Terus dosen ngasih nasihat. Posisikanlah dosen itu sebagai guru, siapapun itu dosen. Terus juga dosen, misalkan dosen itu A dengan B tidak satu tim, tapi dia dalam keilmuan sama pendapatnya. Itu contoh lagi kelasnya itu ya. Di bimbingan dia dibilang gini, keluarkan aja variabel yang tidak signifikan. Terus dia dapat rujukan lagi bahwa variabel yang tidak signifikan itu tetap dipertahankan di model. Padahal judulnya di situ mencari model terbaik. Terus Ibu lihatlah ya, koefisien dari model dia itu yang variabelnya tidak signifikan, yang koefisien tidak signifikan. 0,000017 berapa gitu. Sudah sangat-sangat mendekati 0. Dia paksain tetap masuk model. Kalau dia keluarkan itu nggak berarti memang mendekati 0, sudah dianggap 0. Cuma karena dia dapat rujukan terus dia bertahan gitu loh. Melawan kata pembimbingnya sendiri. Di situ, Ibu selaku penguji, sama ada satu lagi penguji juga, dosen juga, sependapat kami tanya gitu, kenapa variabel ini tetap bertahan di model? Dijawab sama dia, waktu bimbingan, pembimbing sudah bilang keluarkan Bu, coba tuh. Terus, ini Anda menilai sendiri lah ya. Tapi saya dapat rujukan Bu, bahwa variabel itu tetap dipertahankan dalam model. Langsung kami yang para penguji ini ya WA-an gitu ya. Tuh kan berarti nggak nurut ini anaknya ngeyel ini. Nggak perlu wajah manis itu ya, tapi yang perlu tuh realnya. Kan dosen lihat ya dari hasilnya seperti apa gitu. Ternyata kan sependapat dosen semuanya, pembimbingnya sependapat, pengujinya sependapat. Tapi dianya yang ngeyel gitu loh. Oke lah nilainya A, tapi penguji sama pembimbingnya ikhlas nggak tuh dengan nilai dia yang begitu? Nggak tahu kan? Kalau dia jadi guru, dapat murid kayak gitu juga. Atau seperti apa, nggak tahu kita. Nanti di S2 seperti apa. Kita karma nggak tahu loh. Bukan karma ya, takdir baik, takdir buruk. Balasan dan segala macamnya gitu. Perhatikan itu. Jadi jangan kita, aku demi lulus cepat nih, harus gini. Terus kita kesankan ada dosen bertentangan. Dosen itu dia nggak satu tim penelitian, belum tentu dia itu bertentangan dalam segi keilmuan. Mungkin dia misalnya bertentangan nih dalam hal-hal yang, contoh misalkan ada dosen yang pendapatnya nih ya, penelitian terdahulu itu dimasukkan di bab 1. Ada dosen yang penelitian terdahulu itu masuknya di bab 2. Semuanya punya alasan masing-masing. Paling di situ, tapi kalau dari segi kayak variabel yang tidak signifikan dikeluarkan, kompak semua dosen, iya dikeluarkan. Kecuali belajarnya metode numerik nih, pemodelan doang. Kalau pemodelan doang, stoplah sampai di pemodelan. Jangan lanjutkan pakai ANOVA, jangan lanjutkan uji T-nya. Gitu, jadi ada prosedurnya Nanda, tergantung kita tujuan awalnya. Jangan main serobot-serobot gitu, terus gara-gara ada rujukan nih Bu, dilawan dosennya. Kayak gitu nggak berkah ya. Sekali lagi nggak berkah. Di samping salah ya, udah salah, nggak berkah. Astagfirullah, na'udzubillah gitu ya. Ibu dulu disuruh pembimbing, Ibu analisis validitas reliabilitas kuesioner Ibu dulu waktu S1, itu pakai SPSS. Nggak boleh sama pembimbing coba. Kamu orang statistik, kamu kok pakai SPSS kayak ekonomi?
coba kamu pakai list rel. Itu kan jelas-jelas kuesioner itu datanya ordinal ya. Dia bilang gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Kata pembimbing Ibu. Kamu pakai list rel dong. Pakai konfirmatory faktor analisis. Jadi mana yang terkonfirmasi, itulah yang dipakai item kuesionernya. Yang lain reduksi, kata pembimbing Ibu. Sementara Ibu nggak ngambil mata kuliah list rel pilihan itu ya. Belajarlah Ibu sama teman Ibu yang ngambil. 3 hari Ibu nginap ya. Nama teman Ibu itu dia pintar ya, dia ngambil Israel. Ibu enggak loh. Karena Ibu ngikutin pembimbing, Ibu menghargai, maksudnya ini guru aku loh. Nanti yang membela kita pembimbing loh, ngasih nilai juga. Derajatnya sama penguji. Levelnya sama, nanti proporsi dari penilaiannya sama juga. Nah, kayak gitu. Ibu ikutin loh, belajar akhirnya Ibu ya. Nggak jadi SPSS nih, pakai validitas reliabilitas nih belum sampai ke analisis utamanya. Kemudian dia bilang, kamu nggak boleh pakai software, kamu manual. Ibu ikutin lagi. Memang Ibu tidak 4 tahun pas, tapi 4 tahun setengah, nggak apa-apa. Habis itu kan pembimbing Ibu, penguji Ibu, ikhlas sama Ibu. A juga sidangnya. Redo dia gitu, maksudnya dia meridoi gitu. Itu guru kita gitu. Terus pas penguji bilang, kamu harus nambah nih. Sampelnya Ibu tambah, jadi 300-an loh Ibu sebar kuesionernya. Pakai dana pribadi itu nggak ada bantuan dari mana-mana. Walaupun itu permasalahan magang, tapi dari perusahaan magangnya tidak bantu. Ibu kerjakan, bismillah aja gitu, mencari berkah ilmu itu tadi sama pengalaman ya kan. Ya alhamdulillah ketemu sama responden yang baik-baik. Kadang kita datang ya, dia orang kaya gitu ya. Terus kita disuguhi makanan, minuman, pokoknya ada hikmahnya aja. Oh kamu dari ini ya magangnya waktu itu Ibu di Telkom ya. Oh di Telkom ya. Diajak ngobrol gitu ya sama keluarga itu, responden ya, datang ke rumah-rumah loh Ibu. Zaman dulu nggak bisa pakai WA, nggak ada WA dulu ya, 2008, 2007, 2008. Jadi jangan cuma mikirin cepat lulusnya. Benar kita harus cepat lulus, tapi pikirkan juga bahwa kita mencari keberkahan ilmu di sini. Itu aja prinsipnya ya, Ananda. Oke, ada yang mau disampaikan? Ibu mohon maaf nih, jadi lama panjang lebar Ibu memberikan wejangan ini. Ada yang mau kuliah lagi mungkin? Ada yang mau disampaikan atau kita tutup saja sampai sini? Untuk latihan nanti coba latihan pakai data skripsi yang tadi Ibu contohkan ya. Skripsi dari anak Sanata Dharma tadi. Demikian, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, tidak ada pertanyaan dari Ananda, semoga dapat diambil pembelajarannya, dan hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan juga kita mau puasa, maaf lahir batin, dan juga semoga kita besok itu bisa puasa dengan hari pertama dengan baik gitu ya, sampai terakhir Ramadan. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.